Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusbun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana puasanya? Ini sudah ada yang menginjak hari yang ketiga, tapi sebagian besar juga baru hari kedua. Tapi ini masih panjang perjalanannya. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan selama menjalankan ibadah Ramadan ini. Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang membantah dia terlibat dalam pelemahan KPK melalui revisi undang-undangnya dan menyebut hal itu sebagai inisiatif DPR ini terus bergulir dan mengundang berbagai kecaman. Bahkan ini sekarang kemudian banyak yang kemudian menggali-gali lagi informasi lama untuk dimunculkan kembali. Sebelumnya kan sejumlah anggota DPR dan aktivis anti korupsi menyebut Jokowi ini cuci tangan. Ada yang menyebutnya juga cari muka. Sebab ini tidak mungkin lah sebuah undang-undang itu bisa disahkan, diundangkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah. Karena memang undang-undang itu kan yang berhak membuat undang-undang itu dari pemerintah bersama dengan DPR. Dan bisa inisiatifnya itu datang dari pemerintah dan datang dari DPR. Tapi biasanya yang terbanyak untuk inisiatif untuk membuat undang-undang itu berasal dari pemerintah. Nah, dalam kasus ini menurut Jokowi itu revisi undang-undang KPK yang kemudian berdampak terhadap pelemahan lembaga pemberantasan korupsi itu bukan inisiatif dia sebagai presiden, tapi itu inisiatif DPR. Nah, kan waktu itu kan misalnya aktivis dari masyarakat anti korupsi Indonesia MAKI, koordinatornya Bonyamin Saiman menyebutnya ini kan Jokowi sedang cari muka saja. Dia juga membuat unggahan video khusus gitu. Kemudian sejumlah anggota DPR ada seperti misalnya Abdullah dari Komisi 3 PKB dan juga Nasir Jamil dari Komisi 3 PKS ini menyatakan bahwa pernyataan Jokowi itu tidak tepat karena tidak mungkin undang-undang itu tanpa persetujuan dari pemerintah. Jadi walaupun inisiatifnya dari pemerintah itu juga harus atas persetujuan dan pembahasannya juga bersama dengan pemerintah gitu. Kan hanya inisiatif saja ya, inisiatifnya katakanlah betul itu dari DPR. Tetapi kalau dalam pembahasannya tanpa keterlibatan dari pemerintah juga nggak bisa berjalan. Karena itulah kemudian yang sangat mengejutkan aktivis Indonesian Corruption Watch atau ICW itu bahkan sampai menyebut Jokowi itu sebagai aktor utama pelemahan KPK. Jadi kontribusi Jokowi itu sangat besar dalam pelemahan KPK itu. Mereka menunjukkan fakta bila Jokowi tidak setuju dengan revisi undang-undang KPK, mengapa dia tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sebagai presiden secara konstitusional dia punya kewenangan untuk itu. Sebelumnya kan saya sudah membahas juga bahwa soal membatalkan keputusan undang-undang baru atau revisi undang-undang dan sebagainya itu bisa dilakukan oleh presiden dan itu pernah dilakukan oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan undang-undang pilkada yang mengalihkan dari tadinya bersifat langsung secara langsung kemudian berubah dikembalikan ke DPRD.
Tapi kan kemudian setelah DPR melalui perdebatan yang sengit dan kemudian melalui voting itu menyetujui kembali ke DPRD untuk pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, SBY karena menangkap aspirasi publik yang sangat kuat untuk menolak dikembalikan ke DPRD, pemilihan kepala daerah itu dia menerbitkan perpu, sampai 2 perpu bahkan pada waktu itu yang diterbitkan. Jadi artinya sebenarnya kalau memang Jokowi waktu itu tidak setuju, dia bisa melakukan langkah seperti yang dilakukan oleh SBY, ya, ini dengan menerbitkan perpu. Sekarang ini kan juga mulai ribut lagi ya, bahwa ingin dikembalikan lagi ke DPRD ya. Nah itu lain lagi selama prosesnya itu secara konstitusional gitu. Mengapa aktivis Indonesian Corruption Watch ICW itu menyebut Jokowi sebagai aktor utama pelemahan KPK? Ya, mereka melihat bahwa satu prosesnya pemerintah terlibat dalam pembahasan undang-undang itu. Kita nafikan siapa inisiatornya dan siapa yang kemudian ikut membahasnya begitu ya. Dan kemudian juga presiden itu surat presiden juga itu sekarang beredar luas. Kemudian yang fakta yang paling telak ya tadi itu, bila Jokowi tidak setuju dengan revisi undang-undang KPK, mengapa dia tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Sebagai presiden secara konstitusional dia punya kewenangan untuk itu. Itu legal loh ya. Di media sosial sekarang itu juga beredar surat presiden kepada ketua DPR yang menyetujui pembahasan revisi undang-undang itu, dan presiden juga menunjuk 2 orang menteri sebagai wakil pemerintah. Ini bukti telak yang nggak bisa dibantah. Ini saya bacakan ya. Ini surat presiden ini. Suratnya itu dengan Presiden Republik Indonesia tanggal 11 September 2019 kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Nomor suratnya R//Pres/09/2019. Sifat sangat segera. Hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Merujuk surat Ketua DPR RI nomor LG-14818-DPR RI /9 Romawi /2019 tanggal 6 September 2019 hal penyampaian rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ini kami sampaikan bahwa kami menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili kami dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan kemudian ada tembusannya ke Wakil Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan ini ada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi clear di situ Jokowi memang mengirimkan surat perintah itu tadi, dan itu merupakan respon dari surat Ketua DPR yang tanggal 6 dan tanggal 11 kemudian direspon. Jadi nggak terlalu lama lah, 5 hari, dan kemudian sifatnya segera. Yang pada waktu itu menjadi Menteri Hukum dan HAM itu adalah kader PDIP juga, yakni Yasona Lawli. Sementara Menteri Aparatur Negaranya adalah Menpan RB-nya adalah Komisaris Jenderal Polisi Safrudin. Selain itu, di media sosial sekarang juga beredar lagi video dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang secara tegas menuding Jokowi dalam pelemahan KPK, dan untuk revisi undang-undang tersebut dia menggelontorkan dana sebesar 3 juta US dollar. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik
perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih, tegakkan kebenaran Satyam. Saya coba telusuri video itu, memang pernah beredar luas ini ya di media dan media sosial. Itu waktu itu diunggah di akun Instagram politisi PDIP Adian Apitupulu pada tanggal 22 Februari tahun 2025. Jadi ini Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden karena Jokowi kan lengser pada bulan Oktober tahun 2024 ya. Dan ini udah di era pemerintahannya Prabowo berarti. Video itu heboh ya karena Hasto tadi menyatakan meskipun dia tidak punya bukti, maksudnya bukti rekaman ketika Jokowi bicara seperti itu mungkin maksudnya ya, dia berani mempertanggungjawabkan pernyataannya. Ini istilahnya kalau sampai di mata hukum, di mata Tuhan, jadi ini bisa mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat lah. Kalau seorang sekjen seperti Hasto berani bicara seperti itu dan kemudian dia mengunggahnya secara terbuka, apalagi yang dihadapinya adalah mantan presiden yang juga kader PDIP, ya saya kira dia pasti ini berani mempertanggungjawabkannya. Dan ternyata tidak juga ada respon dari Jokowi maupun pengacaranya. Misalnya kalau nggak benar, kalau itu merupakan fitnah kan mestinya langsung dilaporkan kepada polisi ya, seperti yang sekarang dilakukan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan gitu ya. Dari pernyataan Hasto tadi serem ya, karena kita jelas itu pelemahan itu dari Jokowi itu merupakan langkah antisipasi agar Gibran dan menantunya, yakni Bobi Nasution yang akan menjadi pejabat publik itu tidak terkena jerat KPK, karena pada waktu itu memang banyak sekali pejabat publik yang terkena jerat KPK, karena ya konsekuensinya kalau jadi pejabat publik itu kan kemudian dia banyak menerima gratifikasi dan lain-lain, apalagi kan kemudian biaya politik sangat mahal, ya dia mengeluarkan biaya yang sangat mahal ketika maju pilkada dan dia harus balik modal lagi, ya caranya macam-macam dengan korupsi, gratifikasi dan lain-lain. Dan memang pada tahun 2022 ya kemudian kan Gibran Raka Buming Raka putra sulung Jokowi itu maju menjadi wali kota Solo dan kemudian Bobi Nasution itu maju menjadi wali kota Medan. Dua-duanya
sukses terpilih dan kemudian bahkan kalau Gibran kan langsung lompat sangat tinggi karena dia kemudian maju menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 dan sekarang menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sementara Bobi Nasution itu juga nggak kalah, dia juga membuat lompatan, dia kemudian maju menjadi calon gubernur Sumatera Utara dan memenangkan pilkada di Sumatera Utara. Jadi dua-duanya pejabat publik yang rentan ini bisa kena jerat KPK kalau tidak direvisi undang-undangnya. Nah, yang menarik kan Hasto menyebutkan dia mendengar dari menteri kepercayaannya Pak Jokowi. Siapa ya ini orang waktu-waktu itu mengaitkannya dengan Pratikno ya, Menteri Sekretaris Negara. Tapi sampai sekarang kan belum ada konfirmasi soal itu. Yang di situ katanya dia bercerita kepada Hasto tadi memerlukan dana 3 juta US dollar. Pertanyaan tadi Hasto itu, dia tidak menjelaskan untuk apa saja dana sebesar itu dan kepada siapa saja dana itu mengalir. Kalau kursnya dulu masih 16.000 kan itu berarti sekitar berapa nilainya itu? 48 miliar atau sampai 50 miliar rupiah ya. Nah, duit itu untuk apa gitu? Apakah untuk menyogok supaya undang-undang itu segera terbit gitu, segera direvisi. Nah, karena proses pembuatan undang-undang pembahasannya itu di DPR, ya orang kan pada waktu itu menduga-duga ini mengalir ke DPR dong ya, ke anggota DPR pada waktu itu. Jadi tapi nggak ada bantahan semua, baik dari Jokowi maupun dari DPR. Maksud saya bantuan dalam reaksi misalnya marah dengan melakukan tindakan hukum ya. Dan harusnya memang DPR pasti dapat jatah gede dong ya, karena ini kan undang-undangnya merupakan inisiatif dari DPR. Tapi sebenarnya faktanya seperti diungkapkan oleh anggota Komisi 3 dari DPR RI Nasir Jamil bahwa sebelumnya itu undang-undang itu merupakan inisiatif dari pemerintah tapi kemudian nggak berlanjut, baru kemudian diambil alih oleh DPR menjadi inisiatif DPR. Memang kalau kita telusuri secara jejak digitalnya, pemerintah pada waktu itu mengajukan inisiatif revisi undang-undang KPK, namun kemudian tidak berlanjut sampai kemudian diambil alih oleh DPR menjadi inisiatif DPR. Kan kalau sekali lagi kalau Hasto waktu itu menyatakan fitnahnya, ya harusnya ada langkah hukum baik dari Jokowi maupun pengacaranya dan juga DPR ya. Jokowi memang membantah pernyataan Hasto dan menyebutnya itu hanya karangan saja. Coba dilihat lagi, saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. Kata Jokowi saat ditemui di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Rabu 26 Februari 2025. Ini saya bacanya di kompas.com ya. Menurutnya tudingan Hasto itu hanya karangan cerita. Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Tudingan Hasto juga mengkaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution dalam Pilkada 2019. Oh, 2019 bukan 2022. Saya salah tadi ya berarti. Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika untuk apa masalah menggantungkan hal-hal kecil yang beneran saja. Logika kita pakailah kata Jokowi. Nah, sekarang video pernyataan Hasto itu viral lagi. Beberapa akun X itu mengunggahnya kembali. Salah satunya saya dikirim ini, kan saya memang tidak aktif di media sosial, oleh seorang sahabat ini yang mengunggah @Airin datang lagi. Ini di X. Videonya tadi yang diputar seperti tadi itu. Kasus ini memang kasus soal revisi undang-undang KPK itu kembali jadi perbincangan publik. Ini menyusul respon dari Jokowi ketika ditanya oleh wartawan yang embedded dengan dia di Solo berkaitan dengan pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang dia menyatakan bahwa ketika bertemu dengan Presiden Prabowo, dia itu menyarankan agar KPK itu diperkuat lagi dengan kembali kepada undang-undang yang lama. Namun belakangan ini pernyataan dari Abraham Samad itu dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo yang menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan soal itu dengan Presiden pada waktu pertemuan ini, maksudnya pertemuan tanggal 30 Januari, Jumat tanggal 30 Januari ketika Prabowo bertemu dengan dengan 5 orang tokoh-tokoh kritis, itu ya belakangan media menyebutnya, dan memang Mensesnek Prasetyo bersama dengan menteri lain termasuk seperti Menteri Luar Negeri itu hadir di situ dalam pertemuan tersebut. Lepas kontroversi yang apakah betul Abraham Samad menyatakan atau tidak, tapi kan memang ini kemudian sangat ramai setelah dikomentari oleh Jokowi. DPR banyak keberatan juga dijadikan kambing hitam gitu. Kemudian masyarakat anti korupsi juga bertanya-tanya kenapa sih Jokowi kok kemudian sekarang mau
buang badan atau cuci tangan seperti itu. Kan faktanya ya memang pemerintah sebenarnya punya intensi soal untuk mengubah itu, untuk memperlemah KPK. Apalagi kalau yang sekarang ini video yang Hasto yang beredar lagi itu kan memang sangat telak ya di situ, karena dari situ kelihatan sekali motifnya motif pribadi dari Jokowi untuk melemahkan KPK itu, dan ini sepertinya bergayung bersambut karena kalangan DPR pada waktu itu juga sangat gerah dengan aksi-aksi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terutama terhadap anggota DPR kan. Yang terbanyak kena OTT KPK itu kalau enggak kepala daerah ya anggota DPR. Jadi ini memang seperti apa ya, semacam bumerang buat Jokowi. Mungkin maksudnya dia ingin menunjukkan pencitraan bahwa dia itu juga setuju dengan pemberantasan korupsi, tapi karena pada waktu yang inisiatifnya dari DPR ya dia cuma menyetujui saja, tapi justru sekarang malah jadi berbalik menyerang Jokowi dan jejak digitalnya dibuka-buka lagi. Saya kira dari semua bantahan-bantahan itu yang serem dan juga telak ini adalah video dari Hasto tadi. Makanya kemudian video tadi sekarang mulai oleh netizen diunggah-unggah lagi. Memang netizen kalau sudah menggali, waduh ini serem ya, menggali bisa sampai sangat-sangat dalam. Jadi kalau cuma jejak digital 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun aja buat mereka cemen. Yang puluhan tahun pun mereka bisa gali. Saya Subnu Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.